Mari ibu-ibu kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Dalam pembahasan kali ini tentang modul ketiga, sesi kedua, langkah kedua, yaitu tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, masih semangat Bu ya? Semangat. Kita yel-yel dulu, biar semakin semangat. Ibu hamil? Mari kita beri dukungan. Kurang semangat Bu, sekali lagi Bu. Ibu hamil? Mari kita beri Wah, dukungan. mantap, terima kasih. Jadi pada langkah ini kita lebih banyak berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini sesuai kelompok tadi, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, mari kita berdiskusi yaitu tentang ibu itu informasi saat hamil. Ada yang hamil di sini kan? Ya. Ya. Ada semua Kak. Nah, pasti saat ibu hamil itu ada informasi yang ibu terima dari beberapa sumber. Nah, Ya. sekarang kita diskusi, mari pada kelompok 1 itu diskusi yaitu tentang sumber informasi saat ibu hamil itu pada kelompok 1 itu yang diterima secara tatap langsung atau secara langsung. Ya. Nah, untuk yang kelompok 2, bagaimana ibu itu menerima informasi saat ibu hamil yaitu tentang secara tidak langsung atau melalui media atau offline gitu. Nah, bisa kita mulai Bu ya. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan masing-masing berdiskusi. Lalu ditulis pada kertas yang sudah disiapkan. Ya, mari Bu. Saya kasih waktu untuk berdiskusi. Ngerti kan Bu petunjuknya Bu? Paham? Ada yang tidak paham tentang diskusi ini? Ya. Kalau sudah kasih tahu Bu ya. Ya. Sudah. Sudah semua? Kelompok Ya. 1 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah menulis? Ya. Bisa dibacakan. Mari perwakilan dari kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Yang ditulis. Informasi secara langsung. Bisa lebih keras Bu, bisa lebih nyaring. Informasi secara langsung. Ya. Secara langsung itu dari bidan. Ya. Ya, dari bidan. Jadi waktu ibu ke bidan, Ya, ibu langsung Ya, ketahuan lah kalau itu saya itu sudah hamil. ya dan bertanya Bu ya. Ya. Tanya jawab dengan ibu bidan Bu ya. Ya. Oke, bagus. Terus untuk kelompok 2, hasil diskusinya yang ditulis seperti apa? Informasi secara tidak langsung dari Ya. internet, Pak. Dari internet. Ya. Oke, ya bagus sekali. Terima kasih. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya. Jawabannya sangat bagus sekali. Saya apresiasi karena ternyata pemahaman ibu-ibu sangat baik dalam penerimaan informasi saat hamil. Nah, pada kelompok 1 ini tentang diskusi tentang informasi yang diterima saat ibu hamil secara langsung itu selain dari bidan juga bisa mungkin dari pertemuan P2K2 kan juga pertemuan P2K2 kan juga sering saya sampaikan bahwa bagaimana kebutuhan gizi pada ibu hamil dan seperti itu dan kita sering diskusi. Nah, itu juga merupakan sumber secara langsung ya. Bidan juga bagus karena memang bidan itu ada buku KIA juga ya, sebagai sumber informasi. Nah, bisa ibu langsung konsultasi dengan bidan saat hamil. Nah, itu merupakan sumber yang valid. Nah, terus mengenai kelompok 2 tentang informasi yang tidak langsung secara internet. Nah, itu bagus sekali. Tapi hati-hati Bu ya, karena di internet itu ada juga sumber yang tidak valid atau hoax atau kalau istilah di desa hoax gitu Bu ya. Nah, itu hoax itu bahaya sekali. Jadi harus ibu betul-betul memilah dan memilih Bu ya. Kadang kan kita WA semuanya. WA itu bisa sumber yang baik atau yang tidak baik. Kalau yang baik itu yang valid, tapi kan ada yang nakut-nakutin di WA itu di grup. Sering ada kita terima chattingan tentang gini hoax gitu ya. Nah, itu harus ibu benar-benar pilih informasi itu. Kalau masih ragu, bisa tanyakan ke pendamping PKH seperti saya atau kepada bidan. Jadi Bu, ini saya dapat informasi di WA tentang ini. Ini betul atau tidak Bu? Ini valid atau tidak? Seperti itu Bu ya. Juga YouTube itu juga sama ya. Jadi harus betul-betul dipilah dan dipilih ya. Ada yang ditanyakan terkait diskusi ini tentang sumber informasi? Apa ada bidan yang ibu tanya dan tidak menjawab? Tidak. Berarti gak ada kesulitan Bu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu dari Posyandu. Nah,
Posyandu sering kan ibu rutin kan ya, mulai dari hamil kan. Ya. Nah, itu merupakan sumber informasi yang valid juga. Juga kelas ibu hamil. Sudah mengikuti pernah kelas ibu hamil? Ya, pernah. Ya, harus selalu hadir Bu ya kelas. Nah, terus juga kelas P2K2. Nah, seperti ini atau pertemuan berikutnya kan kita sering bahas tentang ibu hamil, kebutuhan gizi atau kebersihan diri pada ibu hamil, seperti itu. Nah, terus penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Nah, sekarang saya tanya, apakah saat ibu hamil ada dukungan dari keluarga, khususnya terutama dari suami? Iya, Pak. Iya, Pak. Selalu mendukung? Ya, ada yang berat-berat, Pak. Ya, Boleh bagus. juga yang berat. Minta tolong kepada suami selain mendukung saat ibu hamil, juga minta tolong sering-sering dikasih stimulasi, gitu ya. Jadi dielus-elus, ya, atau diajak bicara mulai dari janin. Jangan diajak bicaranya ketika sudah lahir. Kadang Jadi, anu, ya. bisa juga dari bawaan hamil juga, Pak. Oh ya, itu bagus sekali. Saya apresiasi. Nah, memang ada kejadian unik ini. Kadang ada ibu hamil yang saat lihat suaminya atau deketin suaminya bau, Ya. mual, ada ya. Banyak, Pak. Nah, Ada yang sudah mau ditinggal suaminya. tapi ada. jangan lupa Bu, stimulasi saat di janin itu, saat hamil itu penting dan harus dilakukan. Tidak harus oleh suami, tapi kalau bisa suami ngasih stimulasi itu jauh lebih baik. Jadi bisa stimulasi itu saat di janin, saat lahir, saat mengandung atau hamil itu bisa dilakukan oleh ibu sendiri atau saudara-saudara ibu atau orang tua ibu bisa, atau juga kakak dari yang ibu hamil ya, bisa seperti itu. Jadi meskipun suami kalau ibu dekat-dekat bau atau mual itu bisa digantikan oleh orang lain. Jadi ya. Ada lagi yang pertanyaannya? Nah, jadi ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Jadi ini utamanya terhadap yang informasi tidak langsung. Karena informasi tidak langsung itu sumbernya tidak diketahui dari mana. Jadi harus betul-betul dipilah Bu ya. Kalau ada yang keraguan, nah itu bisa langsung konsultasi ke bidan atau ke pendamping PKH. Kalau secara langsung itu informasinya insya Allah valid. Kalau baik dari bidan ataupun dari pendamping PKH itu insya Allah valid. Itu Pak ya. Nah terus beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA. Nah, tunjukkan semua buku KIA-nya. Nah, ini juga sumber informasi yang valid ya. Jadi saat hamil itu dilihat terus, dibuka terus, ditinjau terus buku KIA-nya untuk memantau Bu ya. Nah, terus untuk memastikan informasi tepat atau tidak dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu atau kelas ibu hamil atau kelas P2K2. Seperti itu. Ibu-ibu memang rajin bertanya saat posyandu atau aktif bertanya ke bidan. Iya, Pak. Kalau ada keluhan tak tanya, Pak. Ya, bagus, betul sekali. Kalau enggak ada keluhan enggak ada tanya. Ya, ya bagus. Biasanya meskipun tidak ditanya, bidan proaktif menyampaikan kan Bu ya, bahwa ibu harus gini, harus makan ini, harus banyak istirahat gitu ya. Anu itu, Pak. Oke, baik. Nah, terus ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Nah, jadi kalau bidan itu sudah ahli gitu ya. Jadi itu sumber yang terpercaya. Sampai di sini di langkah ini pembahasan ini ada pertanyaan atau tidak? Apa sudah paham? Sebelum kita tutup kita yakin lagi Bu ya. Yakin lagi ya. Ibu hamil? Ayo kita terima. Ya. Oke.